Saudari-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi dalam renungan harian hari ini, Pekan Suci atau Minggu Suci, hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, bacaan Injil dari Injil Yohanes, tapi saya mau mengawali permenungan seperti biasa dari referen Mazmur Tanggapan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ini adalah ungkapan orang beriman, yaitu pemazmur sendiri yang merasa bahwa justru dalam kelemahannya ia mempercayakan hidup nasibnya kepada Allah, dan ia sadar bahwa dalam kelemahan kemanusiawiannya Allah justru sangat peduli, sangat tahu tentang sisi gelap kelemahannya itu. Maka ia mengatakan Tuhan adalah terang. Dia tahu tentang kegelapan atau kelemahannya dan keselamatanku. Pemazmur punya pengalaman rohani yang begitu dalam ketika mengalami kesulitan, merasa diri mengalami hidup situasi yang tidak gampang, tetapi sekaligus merasakan bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah tahu betul tentang kelemahannya, tetapi Allah bukan menghukum atau menghajarnya, tetapi ia mendidiknya atau menyelamatkannya. Ini ungkapan pemazmur. Dan ungkapan pemazmur ini nyata atau sangat sinkron atau cocok dengan apa yang dikatakan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Ayat 3, Yesaya bab 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sekali Allah mempercayai, Allah mengutus seseorang untuk menjadi utusannya, Allah tidak akan menarik atau mencabut atau membatalkan rencana perutusannya itu atau kepercayaan itu terhadap seorang utusan. Sekalipun ada dalam kelemahan kemanusiawian, Allah tetap menyertai, membimbing, menolong. Inilah yang diungkapkan oleh seorang beriman dalam kitab Nabi Yesaya. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Allah tidak melakukan dengan cara-cara kekerasan. Bukan lewat kekerasan, Allah menyadarkan umat manusia. Justru karena Allah tahu sisi gelap, kelemahan kemanusiawian orang yang dipercayai, orang yang diutusnya, maka Allah memeliharanya. Allah konsisten. Tetapi dari sisi manusia yang diutusnya juga muncul kesadaran karena kelemahan ragawi kemanusiawian. Lalu dikatakan ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tidak koar-koar, merasa diri seperti heroik, merasa heroik lalu kemudian benar sendiri, lalu kemudian minta maaf, terlalu berani, seolah-olah mau mempertobatkan banyak orang, dalam tanda kutip merasa diri sebagai nabi dengan toa, dengan mic di jalan-jalan dan menghasut dalam tanda kutip. Bukan seperti itu menjadi utusan yang sadar akan sisi kelemahan kemanusiawian. Kita melihat dari sisi Yesus dalam bacaan Injil. Yesus adalah seorang utusan yang sempurna, yang dijadikan model oleh para muridnya. Ia berani mengambil resiko, tapi bukan berani dalam arti yang keliru. Tidak berani memegang mic di jalan-jalan, lalu kemudian menghasut ini itu, merasa diri super benar, tidak. Meskipun Yesus pakai kelemahan tubuh kemanusiawian kita, tapi kita percaya sebagai murid Yesus, Yesus sempurna, tidak ada dosa sedikit pun. Tapi justru yang ditunjukkan Yesus bukan dengan cara-cara ekstrim yang keliru. Dia cukup berani. Keberaniannya tampak di mana? Yesus datang ke Betania. Betania kalau Anda tahu, itu tempat kencan artinya.
Kalau Anda orang Cilacap tahu daerah Selarang. Kalau Anda orang Majenang tahu daerah Selis atau Cigolat. Orang sudah persepsi negatif, oh Selarang tempat seperti itu. Oh Selis atau Cigolat di Majenang tempat seperti itu. Atau di tempat Anda berada yang Anda kenal. Entah itu berupa lokalisasi atau daerah lain-lain yang remang-remang gitu. Yesus dalam bacaan Injil dikatakan ia pergi ke Betania. Dan ia ke tempatnya Maria, Lazarus, dan Marta. Dalam situasi konteks tempat Yesus, justru beberapa kali dalam Alkitab, Yesus sering mampir ke situ. Ini beresiko. Orang bisa mengecap, bisa berapriori negatif. Tapi Yesus justru di tempat itulah ia berusaha untuk menjalankan tugas perutasannya, menyapa orang, tidak melakukan kekerasan, tetapi mempertobatkan orang-orang yang butuh sapaan seperti itu. Dikatakan bahwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Bagi konteks perempuan di daerah, meskipun misalkan Selarang atau tempat-tempat lain, kalau orang yang masuk ke daerah itu laki-laki hidung belang dan sebagainya, bisa saja mereka memanfaatkan perempuan-perempuan di sana, tapi belum tentu bahwa perempuan menikmati. Justru dalam penderitaan, dalam kesengsaraan mereka terpaksa. Tapi dengan kehadiran Yesus, dengan sapaan, merasa diwongke, dimanusiawikan, tidak dalam keterpaksaan, diangkat martabatnya, disentuh sisi rohaninya. Maka ia dengan serta-merta mau memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Orang kalau merasa diperhatikan dan tersentuh, sisi kemanusiawiannya akan muncul, apa yang bisa saya berikan yang terbaik. Maria melakukan itu. Tetapi ada orang-orang Farisi yang tidak suka, berapriori negatif. Ini soal keberanian dalam menentukan langkah pilihan pastoral, tetapi tidak dengan cara yang ngawur dan keliru ekstrimnya. Semoga ini menginspirasi Anda. Berani tetapi dengan cara yang pas dan tepat, tidak ekstrim dalam arti yang keliru. Tuhan memberkati Anda dan saya, berkah dalam.